warga bumi yang lagi pada stay at home. Dan sebagian dari teman-teman kita juga masih harus bekerja di luar, stay safe ya. Dan jangan lupa tetap jaga jarak 1,5 meter. Dan selalu cuci tangan kalian supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Perkenalkan, nama aku Lucy Francisca. Di channel ini aku akan ngebahas fakta-fakta unik, kisah-kisah tragis, sejarah-sejarah baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan masih banyak kisah-kisah menarik lainnya. So, untuk mendukung channel ini jangan lupa like dan subscribe. Dan jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kamu tahu apa yang juga kamu tahu, dan supaya aku semakin semangat untuk membuat video-video menarik selanjutnya. Oke? Tapi sebelum masuk ke poin yang pertama, aku mau kasih tahu ke kalian apa arti dari virus itu. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup, atau dengan kata lain seperti parasit yang tidak memiliki seluler untuk bereproduksi sendiri. Seluler yang dimaksud di sini bukan telepon seluler ya, melainkan sumber atau media virus itu untuk hidup. Jadi, virus itu bukan makhluk hidup, tapi memiliki materi genetik seperti DNA atau RNA. Jadi langsung aja, di video pertama ini aku akan ngebahas 7 pandemik wabah atau virus yang pernah terjadi di dunia sebelum COVID-19 seperti sekarang ini. Cacar atau smallpox terjadi di Athena, Yunani pada tahun 430 sebelum Masehi, menewaskan lebih dari 30.000 jiwa, atau dengan kata lain mengurangi populasi kota sebesar 20%. Dan yang sembuh mengalami bekas luka permanen terutama di wajah. Dalam beberapa kasus, pengidap cacar yang sembuh mengalami kebutaan. Nah, untungnya pada tahun 1949 vaksin cacar ini berhasil ditemukan di Amerika Serikat dan digunakan hingga saat ini. Oke, next. Wabah Antonin atau yang dikenal dengan nama wabah Galen yang diambil dari nama seorang dokter Yunani yang tinggal di Kekaisaran Romawi. Wabah ini terjadi pada tahun 165 Masehi, dan yang lebih mengenaskan adalah Kaisar Romawi pada saat itu yang bernama Kaisar Lucius Verus dinyatakan tewas akibat dari wabah ini. Jadi diduga wabah ini dibawa oleh pasukan Romawi yang kembali dari perang atau kampanye dari daerah timur. Total kematian akibat wabah ini mencapai 5 juta jiwa dan membunuh sepertiga pasukan Romawi di beberapa daerah. Jadi wabah ini tuh bentuknya kayak wabah yang pertama, bentuknya seperti cacar atau campak. Jadi kalian bayangin gimana pasukan-pasukan Romawi pada saat itu tuh perang, tapi di sekujur tubuhnya itu tuh banyak cacar. Oke, selanjutnya. Wabah Justinian terjadi pada tahun 541 Masehi dengan perulangan hingga 750 Masehi. Wabah ini terjadi di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, yang ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang kita sebut sekarang adalah kota Istanbul di Turki. Diduga penyebab dari wabah ini dari kapal-kapal dagang yang membawa tikus, di mana tikus ini mempunyai kutu yang terinfeksi wabah. Wabah ini mengakibatkan kematian 25 juta sampai 100 juta jiwa selama 2 abad pengulangan. Wow! 100 juta jiwa, men. Oke, next. Black Death atau yang disebut dengan wabah hitam. Wabah ini terjadi pada pertengahan abad 14. Wabah ini terjadi selama 4 tahun di Eropa yang menewaskan sepertiga populasi Eropa pada saat itu. Dan jika digabungkan India, Timur Tengah, dan Tiongkok,
Black Death berhasil merenggut nyawa sekitar 75 juta jiwa. Penyakit yang sama kembali melanda Eropa hingga tahun 1700-an. Kemudian penyakit ini berhasil dimusnahkan pada awal abad ke-19. Jadi penyakit ini terjadi kurang lebih selama 500 tahun dengan waktu pemulangan. Nama maut hitam ini diambil dari gejala khas penyakit itu sendiri, di mana kulit penderita akan menjadi hitam karena pendarahan. Wabah ini masih diragukan asal-usulnya karena beberapa ilmu menyatakan wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh lalat dan tikus rumah. Next. Cacar atau smallpox. Cacar ini terjadi di Amerika Utara pada tahun 1775 hingga tahun 1782. Cacar ini terjadi pada saat Perang Revolusi Amerika. Tidak diketahui dari mana wabah ini, namun pada tahun 1775 penyakit ini dimulai di Boston, di mana kota ini diduduki pasukan Inggris. Kemudian wabah ini mencapai Texas, New Orleans, dan Meksiko, sehingga wabah ini mengurangi penduduk Amerika asli sebanyak 11.000 jiwa dalam kurun waktu 7 tahun. Walaupun belum banyak yang diketahui mengenai penyakit ini, tetapi koloni Inggris sudah melakukan karantina sendiri dengan melakukan pencegahan kapal-kapal datang ke Amerika Utara. Nah, jadi metode koloni Inggris ini mewajibkan setiap kepala rumah tangga yang terkena penyakit ini, dan setiap rumah yang terkena penyakit ini tuh ditandai dengan bendera merah. Kemudian koloni Inggris ini juga menggunakan metodenya itu, pulau-pulau kecil ini dijadikan sebagai tempat karantina. Seperti yang kita bahas di poin pertama tadi, vaksin ini berhasil ditemukan pada awal abad ke-19, yaitu tepatnya pada tahun 1949, dan kita gunakan hingga saat ini. Next. Flu Spanyol. Flu yang luar biasa mematikan ini terjadi pada tahun 1918 sampai tahun 1920 ini, menginfeksi 1/4 populasi dunia saat itu atau sekitar 500 juta jiwa. Dan jumlah korban meninggal pada saat itu diperkirakan mencapai 100 juta jiwa dan menjadikan pandemik ini menjadi pandemik paling mematikan dalam sejarah abad ke-19. Tidak diketahui asal-usul dari wabah ini, namun terjadinya wabah ini pada saat Perang Dunia Pertama baru saja berakhir. Flu ini dikatakan sangat mematikan karena memicu badai sitokin atau menyerang sistem kekebalan tubuh paling kuat pada orang dewasa. Dan hal yang paling mencengangkan dari flu Spanyol ini adalah flu ini membunuh lebih banyak korban dalam waktu 24 minggu dibandingkan dengan penyakit HIV/AIDS dalam kurun waktu 24 tahun. Next, HIV/AIDS. HIV/AIDS pertama kali dilaporkan secara klinis pada tanggal 5 Juni 1981 dengan total 5 kasus di Amerika Serikat. Kasus awal adalah sekelompok pengguna narkoba suntikan dan laki-laki homoseksual. Pada tahun 1984, para ilmuwan mengidentifikasi bahwa HIV sebagai virus yang menyebabkan AIDS. Menurut WHO tahun 2018, HIV telah merenggut lebih dari 32 juta jiwa dan sekitar 37 juta orang hidup dengan HIV. Dan menurut para medis, harapan hidup penderita HIV/AIDS jika tanpa perawatan hanya bertahan sampai 11 tahun. Dari awal kasus ini ditemukan, belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini, namun para ilmuwan hanya menemukan antivirus yang dapat mencegah virus ini
berkembang lebih cepat, bukan untuk mematikan virus tersebut. Oke, itu dia 7 virus atau wabah yang menelan banyak korban jiwa. Jika kalian ingin kasih masukan atau saran, boleh banget, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan di video saya ini, baik mengenai data atau fakta, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kita sama-sama berdoa semoga bumi kita cepat dipulihkan dari COVID-19, supaya kita bisa kembali beraktivitas dengan normal, amin. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.